Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahma Amelia dengan NIM 23930425, program studi akuntansi daerah Selatan Jakarta, usia 23 tahun. Berikut tugas kepemimpinan saya. Seandainya saya menjadi pemimpin sebuah organisasi, saya memilih organisasi pemuda desa. Jika saya menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi pemuda desa, saya akan berfokus pada penguatan peran pemuda dalam pembangunan desa. Saya ingin memastikan bahwa pemuda desa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan partisipasi dalam program sosial serta ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Saya akan mengedepankan semangat kolaborasi antara pemuda, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan solusi nyata dalam mengatasi tantangan di desa. Bagaimana proses memulai pemimpin? Saya akan mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pemuda dan tantangan yang ada di desa. Saya akan berkomunikasi dengan pemuda desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat untuk merumuskan prioritas program. Setelah itu, saya akan menyusun rencana kerja yang jelas dan memotivasi anggota untuk berkontribusi aktif dalam setiap program. Visi, misi, dan strategi kepemimpinan. Untuk visinya, menjadikan pemuda desa sebagai motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di desa. Visinya, yang pertama, mengembangkan keterampilan dan kapasitas pemuda dalam berbagai bidang seperti pertanian, teknologi, dan kewirausahaan. Yang kedua, mendorong pemuda untuk aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, membantu menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian di desa. Untuk strateginya, yang pertama mengadakan pelatihan dan workshop keterampilan bagi pemuda desa. Yang kedua, mengembangkan program kewirausahaan yang berbasis pada potensi lokal desa. Cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Untuk masalah internal, saya akan memastikan bahwa komunikasi antara anggota terjaga dengan baik dan terbuka. Jika ada ketidaksepahaman, saya akan mengadakan mediasi untuk mencari solusi bersama. Contoh, jika ada anggota yang tidak sepakat dengan suatu program, saya akan mendengarkan pendapat mereka, mencari titik temu, dan jika perlu menyesuaikan program tersebut agar lebih inklusif. Untuk masalah eksternal, saya akan berusaha membangun hubungan baik dengan pihak luar, seperti pemerintah desa atau lembaga lainnya agar dukungan terhadap organisasi tetap ada. Gaya kepemimpinan yang saya pakai, gaya kepemimpinan yang saya terapkan adalah transformasional. Saya percaya bahwa setiap anggota organisasi harus merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, saya selalu meminta masukan dari anggota sebelum membuat keputusan besar dan memberikan dorongan agar mereka mengembangkan potensi diri melalui pelatihan dan pengalaman. Proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut, saya akan mengkomunikasikan visi dan misi organisasi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan. Dengan kebutuhan serta aspirasi pemuda desa, saya akan mengadakan pertemuan rutin untuk menyampaikan tujuan dan strategi, serta mengajak mereka untuk terlibat aktif. Selain itu, saya akan menggunakan media komunikasi yang mudah dijangkau seperti grup WhatsApp atau media sosial agar setiap pemuda dapat mengikuti perkembangan organisasi. Cara mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, saya akan melibatkan tim dan anggota organisasi, serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Keputusan akan diambil berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan relevansinya terhadap tujuan organisasi. Saya juga akan berusaha transparan dalam menjelaskan keputusan yang diambil agar seluruh anggota merasa dilibatkan dan memahami alasan dibaliknya. Implementasi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari kepemimpinan, saya akan mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti komunikasi terbuka, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang inklusif. Dalam kehidupan sehari-hari, saya juga akan lebih mengutamakan kepedulian terhadap orang lain dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, terutama dalam berinteraksi dengan komunitas desa saya. Evaluasi kinerja kepemimpinan. Yang pertama yang saya lakukan yaitu tinjau tujuan dan hasil. Membandingkan tujuan yang telah ditetapkan dengan pencapaian program dan kegiatan. Yang kedua, dapatkan umpan balik, yaitu tanyakan kepada anggota dan pemuda desa tentang kepemimpinan saya, baik secara langsung maupun melalui survei. Yang ketiga, evaluasi partisipasi pemuda, yaitu apakah pemuda terlibat aktif dalam program yang saya jalankan. Selanjutnya, periksa pengelolaan keuangan. Pastikan anggaran digunakan dengan transparan dan efisien untuk program yang bermanfaat. Selanjutnya, refleksi diri. Apakah saya sudah menjadi teladan dalam disiplin, integritas, dan pengambilan keputusan? Berikutnya, tinjau kinerja tim, yaitu evaluasi apakah tim kepengurusan bekerja dengan baik dan mendukung tujuan bersama. Yang terakhir, capaian program.
yaitu ukur dampak dari setiap program yang dijalankan apakah sesuai dengan kebutuhan pemuda desa. Terima kasih, sekian. Thank you for watching.